teman-teman. Hari ini saya akan membahas mengenai pengembangan kemampuan sosial emosional AUT khusus untuk anak usia dini. Kita lihat konsep pengembangan kemampuan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama itu bahwa masa kanak-kanak ini merupakan periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter agar anak memiliki kekuatan dan kemampuan dalam menjalani hidup. Pembentukan watak, kepribadian, dan karakter. Kalau watak berarti ada yang keras, watak berarti ada yang lembut, dan sebagainya. Begitupun dengan kepribadian, yang baik dan yang tidak baik, karakter juga seperti itu. Mengapa masa kanak-kanak ini dianggap sebagai periode penting untuk membangun sebuah watak, kepribadian, dan karakter? Kita tahu bahwa anak usia dini biasa disebut sebagai anak dengan usia emas, golden age. Artinya bahwa pada usia ini kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua, bisa membangun watak, kepribadian, karakter yang kita inginkan untuk anak-anak kita. Apabila kita ingin pembentukan watak yang baik, maka mulai dari saat ini ketika anak berusia TK, kita harus menunjukkan perlakuan yang baik kepada anak, sehingga watak, kepribadian, dan karakter anak itu dapat terbentuk dengan baik, seperti yang kita harapkan. Tetapi apabila ternyata perlakuan kita malah sebaliknya, penuh dengan kekerasan, kasar, maka percaya bahwa di kemudian hari anak kita akan sedikit-dikitnya meniru apa yang sudah orang tua berikan kepada mereka, yaitu sebuah sikap yang keras. Yang kedua, sosial emosional merupakan salah satu aspek perkembangan yang berhubungan dengan watak, kepribadian, dan karakter. Sosial emosional anak berkaitan dengan watak, kepribadian, dan karakter. Anak yang mempunyai kebiasaan sosial, anak yang mempunyai kebiasaan emosi yang baik, yang selalu dia terima di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial, maka itu akan membantu untuk pembentukan watak, kepribadian, dan karakter anak. Orang sering mengatakan seperti ini, ketika anak itu dibesarkan di lingkungan dengan keluarga-keluarga yang keras, maka akan menghasilkan anak dengan kebiasaan-kebiasaan yang keras, sikap, perlakuannya kasar, dan sebagainya. Begitupun dengan anak yang dididik, dibesarkan di lingkungan yang baik, nilai agamanya baik, setiap hari, selalu taat kepada agama yang dianut, etikanya baik,
kepada sesama, maka kita yakin bahwa anak juga akan terbentuk seperti itu, akan berperilaku yang baik. Konsep yang berikut bahwa orang tua dan guru itu sebagai pendidik di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah mempunyai peran yang sama penting untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak sejak usia dini. Orang tua bertugas untuk membentuk, mengembangkan watak, kemampuan sosial emosional anak ketika anak berada di rumah. Ketika di sekolah, maka peran itu akan diambil oleh guru sebagai orang tua di sekolah untuk melanjutkan, untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak sejak dini. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang tua bisa membangun kerjasama yang baik antara rumah di keluarga dan guru di sekolah. Bahu-membahu antara guru dan orang tua untuk membangun karakter sosial emosional anak yang baik itu menjadi poin penting. Yang berikut kita akan melihat pengertian dari perkembangan sosial. Menurut para ahli, yang pertama, Plato, dia mengatakan bahwa secara potensial manusia memang dilahirkan sebagai makhluk sosial. Kita dilahirkan sebagai makhluk sosial, kita harus peduli dengan sendirinya, kita akan care dengan lingkungan sosial. Itulah sebabnya ketika anak baru dilahirkan, maka yang pertama kali dia adalah menangis. Kenapa dia menangis? Yang pertama, pasti dia memohon perlindungan karena dia sudah berada di dunia yang baru. Lalu yang berikut Samsudin. Samsudin mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses belajar untuk menjadi makhluk sosial. Dengan bersosialisasi, membuka diri dengan lingkungan di sekitar. Di lingkungan kita, pasti kita sering menyaksikan ada orang-orang tertentu, ada keluarga-keluarga tertentu yang selalu menutup diri dari orang lain. Bahkan ketika keluar rumah saja, kita merasa sangat risih, karena takut dilihat, karena takut nanti diomongin dan sebagainya. Kita mulai membiasakan anak sejak dini melalui perilaku sosialisasi. Orang tua saat ini, zaman sekarang ini, pergi pesta, yang dibawa itu adalah tas, yang harganya cukup mahal. Anaknya ditinggalkan di rumah dengan opah dan oma. Kita tidak pernah tahu ketika kita berada di tempat pesta sebagai orang tua, apa yang dilakukan anak di rumah. Apakah dia sudah makan? Apakah ketika dia menangis kita sebagai orang tua hadir? Tetapi yang kita lakukan adalah kita senang-senang di sana. Tidak mau kalah dengan orang-orang muda. Orang-orang muda berpenampilan wah, kita orang tua yang sudah punya anak juga tidak mau kalah. Supaya mau dibilang sebagai orang tua yang berjiwa muda. Berjiwa muda sih oke, tetapi sadar diri bahwa kita sudah mempunyai anak, maka tugas kita
bukan lagi soal kita berdua suami dan istri, tetapi soal anak yang sudah kita hadirkan ke dunia ini. Anak dilahirkan itu adalah tanggung jawab. Orang bilang anak itu anugerah, tetapi selain itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Bagaimana kita membesarkan anak, memberikan semua kebutuhan anak. Kebutuhan anak tidak hanya bisa dipenuhi, hanya bisa dinilai dengan sejumlah uang. Tetapi lebih dari itu, anak perlu dikasihi. Anak perlu disayang, sehingga mereka sangat kuat konsep dirinya, sehingga sosialnya menjadi baik. Karena itu, ketika kita mempunyai anak, maka kemana saja diusahakan untuk dibawa. Ke tempat pesta, ke tempat ibadah, ke pasar, dan sebagainya. Sehingga dia mempunyai pengalaman baru di tempat yang baru. Begitu seperti kajian teori yang sering kita baca, bahwa belajar tidak hanya dari buku saja, tetapi belajar bisa melalui lingkungan sosial. Melalui mata kita bisa belajar, melalui telinga kita bisa belajar dari sesama di sekitar kita. Pengertian sosial yang berikut disampaikan oleh Lord yang mengatakan bahwa sosialisasi itu merupakan suatu proses di mana individu, terutama anak, melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial, terutama tekanan-tekanan dan tuntutan kehidupan, serta belajar bergaul dan bertingkah laku seperti orang lain di dalam lingkungan sosial. Mungkin kita pernah ingat-ingat waktu kita kecil, bagaimana cara kita dapat diterima dalam sebuah lingkungan sosial. Anak ketika sudah mulai berkumpul, biasanya di situ ada aturan. Orang yang bisa mentaati, bisa memenuhi aturan itu, maka dia akan bisa bergabung ke dalam kelompok sosial itu, atau di dalam geng itu. Tetapi orang yang tidak bisa memenuhi standar dari kelompok sosial itu, maka dia tidak bisa masuk untuk bergabung di dalam kelompok sosial itu. Sehingga jadilah anak-anak muda kita saat ini sebagai bentuk supaya dibilang sebagai orang yang gaul, maka model-model rambut saja mesti diikut-ikut. Ya. Bahkan model rambut seperti sikat WC. Ya. Di sampingnya tipis, lalu di atas biarkan panjang, lalu dicat warna ungu, warna pink, dan sebagainya. Dan itu diwajibkan semua anggota itu harus berpenampilan seperti itu supaya bisa diterima di dalam lingkungan. Itu tuntutan dari kelompok sosial yang harus dipenuhi. Tentu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Tinggal kita sebagai orang tua, tinggal kita sebagai seorang guru untuk mengarahkan mereka, untuk membimbing mereka bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang harus bisa membuka diri menerima siapa saja yang mau dekat dengan kita, yang mau bergaul dengan kita, yang mau berbicara dengan kita. Ya. Tidak usah membatasi diri. Ya. Karena itu di sekolah-sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, bahkan di perusahaan, disediakan layanan-layanan konseling. Pengertian perkembangan sosial yang berikut disampaikan oleh Elizabeth Harlock. Dia mengatakan bahwa perkembangan sosial anak
merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Nah, itu seperti yang Bapak sampaikan, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa di dalam sebuah kelompok sosial, bahwa di dalam sebuah strata sosial mempunyai aturan, mempunyai tuntutan yang harus kita taati. Yang berikut, kita akan melihat pengertian dari perkembangan Santrok. Dia mengatakan bahwa emosi sebagai perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang berada dalam suatu keadaan yang dianggap penting oleh individu tersebut. Emosi itu perasaan. Kadang secara gamblang yang kita kenal selama ini, kalau emosi ya marah. Saya emosi, ya saya marah, hati-hati. Padahal emosi itu sebetulnya perasaan yang timbul dari dalam diri kita. Perasaan itu banyak. Ya, cinta, ya kasih dan sayang, ya benci, galau, sedih, dan sebagainya. Itu bagian dari emosi. Ya. Jadi, kalau selama ini kita kenal emosi sebagai ungkapan kemarahan, maka ya harus sudah mulai terus sadar diri bahwa emosi itu perwakilan atau perasaan yang timbul dari dalam diri kita. Lalu Daniel Goleman, ya, beliau menyatakan bahwa emosi itu merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khas, suatu keadaan biologis dan psikologi, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Yang berikut, Rahmawati, dia mendefinisikan emosi itu sebagai berbagai perasaan yang kuat, seperti perasaan benci, perasaan takut, perasaan marah, cinta, senang, dan kesedihan. Itu seperti yang Bapak sampaikan di atas. Ya. Jadi emosi menurut Rahmawati itu bahwa itu merupakan berbagai perasaan. Perasaan yang kuat, yang timbul dari dalam diri. Ya. Seperti perasaan benci. Ya. Kalau lihat orang tertentu yang marah sekali, kalau lihat sesuatu seperti itu, ya entah itu guru, entah itu orang tua yang merasa takut pada teman yang tidak suka, ya kita marah. Kita cinta, senang, dan bahkan kita akan merasa sedih ketika kehilangan. Lalu yang berikut, perkembangan sosial itu menurut para ahli bahwa sosial emosional anak usia dini itu merupakan suatu proses belajar anak tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan aturan sosial yang ada, dan ada lebih mampu mengendalikan perasaan-perasaan sesuai dengan kemampuan mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan. Jadi itu pengertian perkembangan sosial emosi, ya, menurut M. Ramlee. Ya, dia mengatakan bahwa emosi anak usia dini itu merupakan suatu proses belajar tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Ya. Tentu ketika anak berada di sebuah lingkungan, dia akan menyesuaikan diri supaya dia bisa masuk ke dalam kelompok tersebut. Kalau kita lihat, kita saksikan anak-anak yang baru datang pada suasana lingkungan yang baru, maka yang pertama itu mereka biasanya diam. Setelah diam sambil dia mengamati lingkungan sekitar, ya. Ketika kira-kira dia merasa dirinya diterima, ya dia mulai mengekspresikan
segala kemampuan yang ada di dalam diri. Jadi pengembangan kemampuan sosial emosional anak usia dini itu adalah suatu proses belajar untuk bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Karena itu seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa anak itu dilahirkan itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kita harus membesarkan anak ini dengan penuh kasih sayang, memenuhi semua kebutuhan, bukan hanya soal harta, tapi soal kekayaan rohani anak. Buat dia supaya mempunyai kemampuan sosial yang baik. Buat dia supaya mempunyai kemampuan emosi yang baik. Yang mau menerima, membuka diri terhadap lingkungan sekitar. Yang berikut, menurut Rosmala Dewi, yang menyatakan bahwa sosial emosional itu merupakan kemampuan mengadakan hubungan dengan orang lain. Terbiasa untuk bersikap sopan santun, mematuhi peraturan dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat menunjukkan reaksi emosi yang wajar. Kita biasa lihat orang tua bagaimana membelajarkan anak ketika berhadapan dengan orang lain, ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua. Yang paling pertama, membiasakan anak untuk memberikan salim, memberikan salam, entah dengan ucapan, entah dengan jabatan tangan dan cium tangan dan sebagainya. Itu bagian dari edukasi yang selalu dibangun oleh orang tua di mana saja, ya, sehingga kita bisa membantu anak ini untuk mengembangkan, terbiasa untuk mengembangkan sikap sopan santun, mematuhi peraturan dan disiplin. Ada mainan-mainan di rumah, kadang orang tua beli mainan itu banyak, ya. Tetapi ketika bermain, selesai main, tetapi mainan-mainan itu tidak diatur kembali dengan baik. Ya. Sebetulnya ini proses belajar, ya. Mendisiplinkan anak, memberikan tanggung jawab kepada anak untuk menjaga barang-barang yang sudah diberikan, yang sudah dipercayakan orang tua kepada mereka. Biasakan selalu diingatkan, nah, ini mainan ketika dipakai, ketika digunakan, nanti selesai, ya dibereskan. Diberi tahu, disampaikan dengan cara yang baik, pasti anak akan menangkap dengan baik. Karakter kemampuan sosial emosional, menurut Elizabeth Harlock, dia mengatakan bahwa kemampuan sosial emosional itu yang pertama, bahwa anak itu harus mempunyai kemampuan untuk kerjasama. Kerjasama ya seperti apa ya Pak? Ya kerjasama, misalnya dalam bermain, ya, ketika bersama, ada yang satu mempunyai mainan, yang lain tidak ada. Tentu mereka akan bahu-membahu menggunakan permainan itu. Setelah itu mereka bersama-sama untuk membereskan. Ya. Karena kebiasaan ini kalau diulang maka dengan sendirinya akan melatih kemampuan sosial. Ya. Sehingga semakin cepat mereka belajar dan menerapkan dalam kehidupan nyata mereka sendiri, di dalam minimal dengan orang tua, minimal dengan teman sebaya mereka ketika mereka bermain. Lalu karakter yang berikut, bahwa ada pengembangan persaingan. Ya. Persaingan dapat bersifat positif, ya. Nama persaingan pasti ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Ini berkaitan dengan ego. Ya. Anak-anak usia-usia seperti ini, usia dini, biasa anak dengan tingkat egosentrisnya sangat tinggi. Ya.
apa-apa tentang dirinya. Pernah ketika saya baru pulang dari Jakarta dan akan menetap kembali di Flores, ada keponakan ya datang bermain sore-sore. Ya, kelihatan seperti tidak ada masalah. Tetapi ketika saya menyanyikan sebuah lagu dan anak ini tiba-tiba menangis. Menangis seperti dipukul, ya, menangis sejadi-jadinya. Lalu kami semua terdiam. Kami tanya, kenapa kau menangis? Apa yang dia jawab? Bahwa yang Om nyanyi tadi itu adalah lagunya punya saya. Begitu. Jadi apa-apa tentang dirinya. Bahkan tentang lagu yang diciptakan oleh siapa, yang dinyanyikan oleh siapa, lalu dia mengaku bahwa memang itu punya dia. Begitu. Jadi persaingan itu bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Begitu. Lalu karakter yang berikut bahwa ada kemurahan hati. Ya. Anak bersedia untuk berbagi dengan anak lain. Apabila hal ini meningkat, maka perilaku mementingkan diri sendiri akan semakin berkurang. Ya. Pada tahap ini ada fase penegasan. Ya, sadar atau tidak, anak akan meminta memastikan dengan menanyakan kepada orang tua soal apa yang sudah dilakukan itu benar atau salah. Saya mempunyai anak yang saat ini sudah berusia sedang di TK. Dia memanggil saya Kak. Ya. Entah kenapa, pokoknya yang pertama kali dia sebut saya sebagai Kak. Dia bilang, Kak, berarti itu bagus. Ya, saya menyempatkan diri untuk mengatakan bahwa memang bagus. Ya. Kenapa sampai dia bertanya seperti itu? Karena ketika ada temannya, dia sedang mempunyai roti dan sebagainya, lalu ketika temannya datang minta dan dia langsung membagi roti yang tinggal selembar itu, dia membagikan kepada temannya. Ya. Belum juga makan, dia langsung tanya ke saya sebagai orang tua, dia bilang, Kak, itu bagus. Sebagai orang tua kita harus menyempatkan diri. Ya. Mau penting atau tidak penting. Mau penting atau tidak penting yang disampaikan anak, maka kita menyempatkan diri untuk menjawab. Maka pada saat itu, karena perlakuannya kepada temannya adalah sebuah kebaikan, maka saya mengatakan itu bagus, luar biasa, kamu pintar. Begitu. Percaya atau tidak, hal yang seperti ini akan dia lakukan lagi di kesempatan yang lain. Karena itu ketika anak sudah mulai bertanya, sempatkan diri untuk menjawab. Ya, bukan soal penting, bukan soal tidak penting. Yang berikut, hasrat akan penerimaan sosial. Anak akan melakukan penyesuaian sosial yang baik apabila memiliki hasrat yang kuat akan penerimaan sosial. Ya, dia akan bersikap baik. Ya. Karena dia tahu bahwa di kelompok sosial itu pasti mempunyai aturan. Karena itu dia harus bersikap baik supaya bisa diterima. Lalu simpati. Anak mengekspresikan dengan berusaha menolong atau menghibur seseorang yang sedang sedih. Ya. Beberapa waktu lalu, karena anak saya di TK, saya sempat dikirim video ketika anak dalam suasana belajar, lalu guru PAUD menyempatkan diri untuk menyampaikan bahwa ada pergantian guru baru. Apa reaksi anak ketika mendengar gurunya mengatakan bahwa sebentar lagi ada guru baru yang akan menggantikan
guru yang ada saat ini. Ya. Reaksinya sangat mengejutkan. Ada anak yang sangat menangis, murung, dan semua terdiam. Jadi anak sudah mulai bisa mengekspresikan perasaan, ya, karena mereka sudah sangat menghormati, sangat sayang dengan ibu guru, maka mereka tidak akan mau kehilangan sosok guru yang sudah mereka sayang. Lalu yang berikut adalah empati. Ya. Kalau empati ini berarti merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tujuh, ada ketergantungan. Kebutuhan anak akan bantuan, perhatian, dan dukungan orang lain membuat anak memperhatikan cara-cara berperilaku dapat diterima lingkungan. Ya. Itu seperti yang sudah Bapak sampaikan di atas, bahwa dalam sebuah geng, dalam sebuah kelompok sosial, itu mempunyai aturan-aturan sosial yang harus ditaati. Karena itu anak harus bisa menyesuaikan diri supaya bisa diterima dalam sebuah kelompok sosial. Lalu yang berikut ada sikap ramah. Anak akan memperlihatkan sikap ramah dengan cara melakukan sesuatu bersama orang lain, ya, membantu teman, dan menunjukkan kasih sayang. Lalu yang kesembilan adalah meniru. Anak akan melakukan peniruan terhadap orang-orang yang diterima baik oleh lingkungan. Anak adalah peniru yang baik. Karena itu guru sering disebut sebagai model. Model yang akan ditiru. Karena itu kepada semua guru, supaya kita bisa terus mempertahankan sikap yang baik, etika yang baik kepada anak-anak, kepada peserta didik, kepada siswa kita yang ada di sekolah. Cara berpakaian kita pasti akan dilihat, akan ditiru, tutur bahasa kita. Apalagi ini anak TK, PAUD, mereka pasti sangat mengidolakan sosok seorang guru. Lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru ketimbang oleh orang-orang tua di rumah. Jadi anak sebagai peniru yang baik. Dan kadang kita bisa mengira-ngira ini anaknya siapa, mengira-ngira ini anaknya siapa. Ya, dari cara anak, dari pembawaan diri anak, dari cara berbicara anak, kita akan tahu. Tata bahasa yang digunakan, kita akan tahu ini siapa orang tuanya. Karena mereka belajar meniru. Ya. Belajar mulai dari dalam kandungan sampai akan kembali lagi kepada yang kuasa. Sehingga kita tidak heran ketika ibu hamil, kadang kita bisa melihat di foto-foto, kalau kita searching di internet, biasanya ada headset yang besar, lalu taruh di perut. Itu maksudnya kita mendengarkan musik-musik klasik kepada anak, karena itu dipercaya untuk membantu mencerdaskan anak. Karena itu anak sudah mulai belajar dari dalam kandungan. Dengan dia mendengar, dia sudah bisa merasakan getaran emosi yang disampaikan oleh orang tua, oleh ibu. Ketika ibu sedang galau, dia juga akan merasa seperti itu. Ketika ibu senang, dia pun akan merasa seperti itu. Ketika ibu marah, dia juga akan merasa seperti itu. Dan hubungan ikatan batin itu akan terjalin melalui tali pusar ibu. Sehingga kalau di kabupaten kita, Kabupaten Ngada, selalu memperlakukan tali pusar itu dengan baik. Ya, kita selalu menempatkan di tempat-tempat tertentu. Ya. Kita percaya bahwa melalui tali pusar ini selama 9 bulan sudah membantu untuk menjadi jalin media komunikasi yang terjalin antara anak dan ibu.
Yang ke-10, perilaku kelekatan. Anak merasa kelekatan yang hangat dan penuh cinta kasih bersama ibu. Anak mengembangkan sikap ini untuk membina persahabatan dengan orang lain. Ya, kelekatan, ikatan emosional dibangun. Ya, dibangun ketika anak dengan ibu. Ya, dimulai dari dalam kandungan ketika anak mulai menyusui. Ya, sehingga posisi bagaimana cara seorang ibu menggendong anaknya adalah dengan cara seperti ini. Tidak pernah kita melihat ibu menggendong begini lalu jalan-jalan dan sebagainya. Tetapi begini, mendekapkan telinga anak itu kepada hati ibu. Ya. Karena selain ASI, juga di belakang itu terdapat hati, ya, yang memberikan kehangatan kepada seorang anak. Dan itu akan dia berikan, sikap yang baik akan dia berikan dalam proses persahabatan dengan anak-anak yang lain. Yang berikut adalah reaksi anak mudah berubah. Reaksi emosional anak bersifat individu dan reaksi emosi anak dapat dikenali melalui gejala tingkah laku. Karakteristik kemampuan emosi, yang pertama, reaksi emosi anak akan sangat kuat. Anak akan memperlihatkan reaksi emosi yang sama ketika menghadapi setiap peristiwa. Yang berikut reaksi emosi anak pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkan anak. Seringkali anak menangis atau merajuk tanpa sebab yang jelas. Hal ini sebenarnya sesuatu hal yang anak inginkan. Ya. Misalnya ketika anak menangis jadi-jadinya, lalu orang tua langsung mengambil sesuatu, entah itu mainan, entah itu makan, entah harus jalan-jalan, maka hal-hal yang dia inginkan, yang diberikan oleh orang tua pada saat itu, pasti dia akan merasa senang. Dan tadi sedang menangis, dia pasti langsung stop menangisnya, langsung berhenti, ya, karena keinginannya sudah dicapai. Jadi reaksi emosi pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkan anak. Ya. Karena itu hati-hati, anak-anak ini sudah belajar pintar untuk membaca situasi. Ya. Ketika di depan umum, anak mulai jadi-jadi menangis, ya. Mulai menangis tanpa sebab. Ya. Kita dengan alasan supaya tamunya merasa nyaman, pembicaraan kita tidak ada yang terganggu, tidak ada yang diganggu, maka ya mau tidak mau kita harus memenuhi keinginan dari anak yang paling dia inginkan. Ya. Entah pergi beli bakso, entah nasi goreng, entah apa saja yang diinginkan yang menjadi favorit dari anak. Nah, ini ada video, nanti Bapak share di grup. Silakan untuk mengakses link di atas untuk mendapatkan video. Ya, menurut Bapak video ini bisa membantu untuk menambah wawasan adik-adik untuk mengenai pengembangan kemampuan sosial emosional anak. Ya. Nanti Bapak share di @link, Bapak share juga di grup WhatsApp, nanti bisa diakses, bisa nonton kapan saja untuk sebagai
bahan permenungan bagi kita sebagai seorang calon guru, bagaimana caranya kita untuk membantu mengembangkan kemampuan sosial emosional anak. Baik, saya pikir begitu. Terima kasih banyak untuk semua atensi, perhatian, partisipasi yang baik dari adik-adik semua, teman-teman. Sampai bertemu di pertemuan berikut. Sampai bertemu di materi yang lain. Terima kasih.